Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat kita berjumpa dalam kasih Kristus dalam acara Renungan Harian Terpadu, edisi hari ini hari Rabu, tanggal 28 April tahun 2021. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sahabat Rehat, tanpa terasa kita sudah berada di hari yang ke-28 ini, di bulan April tahun 2021, semua hanya karena berkat dan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, mari kita mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan lewat acara Rehat ini sampai selesai, karena di akhir renungan ini kita akan berdoa bersama terhadap pergumulan kita, baik itu pergumulan ekonomi, keuangan, rumah tangga, pergumulan penyakit, ataupun pergumulan lainnya yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Mari kita pasrahkan kepada Tuhan sumber berkat dalam hidup kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan membaca dalam kitab 3 Yohanes, pasal yang pertama. Kita membaca ayat yang pertama sampai yang keempat. Kitab 3 Yohanes, pasal yang pertama, kita membaca ayat yang pertama sampai dengan 4. Mari kita membaca bersama-sama. Dari Penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Demikianlah bacaan kita di pagi hari ini. Kiranya bacaan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, sekali lagi topik renungan kita masih berada di tema besar kita tentang Injil Kristus, dan kita berada dalam serial renungan berada dalam topik besar kita atau tema besar kita, Injil Kristus, dan edisi hari ini kita dituntun dalam topik yaitu Injil Kristus mengajar hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, topik kita pada pagi hari ini, Injil Kristus mengajar kita hidup dalam kebenaran.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil Kristus adalah firman Tuhan yang hidup, berkuasa dan berdaulat dalam setiap kehidupan kita, yang mengajarkan kita untuk hidup dalam kebenaran dan berjalan pada terang Injilnya, agar hidup kita tetap dalam kekudusan, ketulusan, bahkan ketekunan dalam mengiring Tuhan. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, Injil Kristus mengajar dalam kebenaran. Menurut bacaan ini, bahwa dipandang atau kita dapat menggali dari bacaan ini, ada beberapa hal yang kita temukan sehubungan dengan tema kita atau topik renungan kita tentang Injil Kristus, mengajar dalam kebenaran, yaitu didapati di dalam ayatnya yang kedua, supaya kita saling mendoakan. Ajakan Injil Kristus untuk kita hidup dalam kebenaran, yang pertama adalah menurut bacaan ini, yaitu kita harus saling mendoakan. Dengan kata lain, Injil Kristus yang mengajar kita dalam kebenaran dengan maksud supaya kita saling mendoakan. Mari kita baca bersama ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudaraku, Injil Kristus mengajar kita untuk hidup dalam kebenaran dengan maksud supaya kita saling mendoakan. Kesaksian Yohanes dalam kitab 3 Yohanes ini menuturkan bahwa ia telah berdoa supaya anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar tetap sehat-sehat saja atau berada dalam kondisi keadaan yang baik-baik dalam segala hal. Itu doa yang menjadi kesaksian Yohanes dalam bacaan ini. Ini memberi pengertian kepada kita bahwa kehidupan saling mendoakan adalah dibutuhkan dalam keberadaan kita sebagai pengikut Kristus. Saling menopang dalam doa, memberikan penguatan di dalam doa. Ini menjadi ciri khas orang yang percaya kepada Tuhan. Inti doa menurut kesaksian Yohanes pada kitab ini adalah supaya sehat-sehat dan baik-baik saja dalam segala sesuatu. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, kita dianjurkan oleh Tuhan untuk saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya tetap terpelihara sempurna dalam kasih dan anugerah Tuhan, agar kita dapat menjalani kehidupan dalam kebenaran Injil-Nya. Karena itu, marilah kita saling mendoakan,
supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, sehingga ketika kita saling mendoakan, maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan memperoleh kekuatan agar tetap bersemangat dalam mengiring Tuhan. Itulah yang menjadi anjuran bagi kita. Yang pertama, menurut bacaan ini, supaya kita saling mendoakan agar sehat-sehat selalu dan kondisi keadaan kita selalu baik-baik saja dalam segala hal. Saudaraku, yang kedua adalah Injil Kristus mengajar untuk kita hidup dalam kebenaran dengan maksud supaya kita boleh menjadi saksi Kristus. Dalam arti kata, dengan kata lain, kehidupan kita itu menjadi kesaksian bahwa kita hidup dalam kebenaran. Hal ini kita dapat baca pada ayat yang ketiga. Mari sahabat rehat kita baca sama-sama. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sahabat rehat yang dikasihi Tuhan, ternyata yang kedua, Injil Kristus mengajar kita untuk hidup dalam kebenaran dengan maksud supaya kita dapat bersaksi akan kebaikan Tuhan bahwa kita hidup dalam kebenaran. Ini menjadi hal yang sangat membanggakan atau membahagiakan dalam hidup kita, karena kita boleh bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita, bahwa kita hidup dalam kebenaran. Sahabat rehat yang diberkati Tuhan, karena itu marilah kita untuk belajar setia, bersaksi tentang kasih Tuhan, kebaikannya, agar kita boleh bagikan dimanapun kita berada, sehingga kehidupan kita adalah menjadi saksi-saksi yang hidup tentang Injil Kristus itu, bahwa kehidupan kita ini telah berjalan dalam terang Injil Kristus. Kiranya nasihat yang kedua ini atau anjuran yang kedua ini memberi kita semangat untuk kita tetap bersaksi bagi kemuliaan namanya. Jadi saudaraku, anjuran yang kedua dalam topik renungan Injil Kristus mengajar hidup dalam kebenaran, yaitu supaya kita boleh menjadi saksi Kristus. Yang ketiga, dikatakan bahwa Injil Kristus yang mengajar kita untuk hidup dalam kebenaran dengan maksud supaya kita selalu bersukacita. Dikatakan dalam bacaan ini, saudaraku, tidak ada sukacita yang lebih besar selain mendengar bahwa anak-anak Tuhan telah hidup dalam kebenaran. Bacaan ini dapat kita baca pada ayat yang keempat. Sahabat rehat, mari kita baca bersama-sama. Ayat 4, 3 Yohanes 1 ayat 4 berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sahabat rehat yang diberkati Tuhan, anjuran atau nasihat Tuhan yang ketiga ini
di mana Injil Kristus mengajar kita untuk hidup dalam kebenaran dengan maksud supaya sukacita kita di dalam Tuhan menjadi penuh, sukacita kita di dalam Tuhan menjadi sempurna, yaitu ketika kita mendengar bahwa kehidupan anak-anak Tuhan dapat menunjukkan bahwa telah hidup dalam kebenaran. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, bacaan ini memberi kesaksian kepada kita bahwa tidak ada sukacita yang lebih besar selain mendengar ketika kita hidup dalam kebenaran. Saudaraku, marilah kita bersukacita ketika kita hidup sesuai dengan Injil Kristus. Kita hidup dalam kebenaran, dan ini sangat membahagiakan, mensukacitakan dalam kita menjalani kehidupan, karena kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam terang Injilnya. Kiranya firman Tuhan, Injil Kristus yang diungkapkan, diketengahkan dalam kehidupan kita di pagi hari ini untuk kita menjalani kehidupan di sepanjang hari ini, diliputi dengan semangat sukacita di dalam Tuhan. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, jadi pada intinya, renungan kita di pagi hari ini dengan topik Injil Kristus mengajar kita hidup dalam kebenaran dengan maksud supaya kita tetap saling mendoakan. Yang kedua, supaya kita memiliki kesaksian hidup bahwa kita hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, supaya kita tetap bersukacita oleh karena kita hidup dalam terang Injil Kristus dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama, saudara. Angkat hatimu, hidupmu kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan Yesus penanggung jawab kehidupan kita, akan menolong, memberkati, menyertai, bahkan melindungi kita dari segala mara bahaya, kecelakaan dan bentuk apapun, karena kita berharga di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena di saat ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang mengajar kami untuk hidup dalam kebenaran, membuat kami dengan maksud supaya kami saling mendoakan satu dengan yang lain, untuk kami senantiasa memiliki kesaksian bahwa kami hidup dalam kebenaran, dan kami senantiasa dituntut untuk terus bersukacita dalam segala hal, oleh karena mendengar bahwa umat Tuhan, anak-anak Tuhan, hidup dalam Injil Kristus, hidup dalam terang Injilnya, dan hidup dalam kebenaran. Kiranya firman-Mu di saat ini Tuhan membangun, menguatkan hidup kami, sehingga kami memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil Kristus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Hamba-Mu berdoa saat ini buat saudaraku, sahabat Rehat yang sedang mendengar firman Tuhan, menyaksikan acara Renungan Harian Terpadu ini, yang setiap hari selalu mengunjungi kami, selalu datang menyapa kami di setiap pagi. Tuhan, biarlah sahabat Rehat
mereka tetap sehat, bahagia, hidup penuh dengan sukacita, hidup tenang di dalam Tuhan, dan bahagia, dan mereka selalu dalam tuntunan kemuliaan kasih Tuhan. Bila mereka dalam keadaan sakit, Tuhan menolong. Bila mereka dalam keadaan sedang menghadapi pergumulan, ekonomi, keuangan, usaha pekerjaan, masa depan, bahkan masalah-masalah lainnya yang melilit kehidupan mereka, kiranya Tuhan Yesus menolong. Engkaulah sumber kelepasan dalam kehidupan kami. Tuntun kami terus Tuhan, untuk kami terus hidup dalam kebenaran, dan kami percaya Injil-Mu membebaskan kami daripada setiap masalah dan keterikatan apapun. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Terima kasih atas pemeliharaan. Kami bersyukur sampai saat ini kasih kuasa dan perlindungan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa. Kami berserah, bersyukur, dan berdoa kepada Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara renungan harian terpadu kita di edisi hari ini, hari Rabu 28 April tahun 2021. Kiranya kita tetap sehat, tetap bersemangat, dan percayalah Tuhan tetap menolong dan memberkati kehidupan kita. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.